Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbicara kembali tentang bagaimana pikiran kita ini bisa mempengaruhi proses kesembuhan. Teman-teman banyak yang datang kepada saya sebagai pasien mengatakan, apakah ada suatu obat pil ajaib yang bisa membantu saya menjadi orang yang jauh lebih stabil, mampu mengatasi keadaan saya dengan baik? Sayangnya memang tidak ada, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah kecemasan ini, sebenarnya sudah pernah saya jelaskan bahwa kecemasan itu bisa datang, itu tidak serta-merta. Mengapa saya bilang demikian? Karena pada dasarnya kecemasan itu bisa berlangsung dari proses pikiran otak kita sendiri. 2/3 dari proses pikiran kita itu tidak selalu berada di masa kini. Kita itu bisa berada di masa depan, mikirin sesuatu, bisa juga berada di masa lalu. Kita teringat akan hal-hal yang pernah kita lakukan. Dan ini tentunya akan mempengaruhi mekanisme dari proses di otak itu sendiri. Hal-hal seperti ini tentunya perlu dipahami. Pada beberapa saat saya mengalami suatu proses perubahan di dalam pikiran dan diri saya sendiri, banyak di antaranya teman-teman itu mengatakan bahwa apakah saya ini selalu menjadi orang yang bisa membuat diri kita jadi jauh lebih stabil? Apakah saya bisa membantu supaya saya bisa lebih baik ke depannya? Tentunya bisa. Karena pada dasarnya kemampuan itu ada di dalam diri kita sendiri. Ketika contoh gangguan kecemasan misalnya, yang terkait dengan gejala-gejala panik ataupun gejala-gejala yang berpikir terkait dengan masa depan yang begitu dominan, saya kadang-kadang mengatakan bahwa ketika kita belum menyadari sumbernya itu, maka kita sulit untuk mengetahui dasar dari mana ini bisa terjadi. Seringkali beberapa pasien yang juga diminta atau mereka sengaja membuat janji dengan psikolog dan disuruh atau diminta untuk melakukan journaling atau menulis apa yang ada di dalam pikiran mereka sehari-hari, itu mengapa menjadi sulit? Karena jadi bingung sendiri gitu. Berpikir tentang masalah ke depannya, apa yang mesti dilakukan, apa yang nanti akan terjadi. Seringkali itu mix up atau berkaitan dengan sesuatu yang kita sebut tuh bercampur ya dengan apa yang menjadi pikiran-pikiran kita. Nah, inilah mengapa saya memerlukan suatu proses yang mana teman-teman mungkin seringkali didengar dalam berkali-kali kita nonton video-video saya, bahwa pertama yang perlu kita pahami adalah proses pengobatan akan membantu dulu untuk mengurangi gejala. Proses adalah untuk mengurangi gejala. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa proses mengurangi gejalanya itu belum tercapai, maka nggak heran pasien pasti merasakan nggak nyaman sekali. Berasanya itu kayak ada sesuatu yang, aduh, kok ini gejalanya nggak hilang-hilang. Ketika gejalanya sudah hilang, si pasien kemudian bertanya, kapan nih saya bisa melepaskan obat yang dokter berikan? Ya kan? Nah, ini juga salah satu yang paling utama gitu untuk membantu diri kita menyadari. Kalau demikian, maka apa yang bisa kita bantu? Pada beberapa kasus memang memerlukan pengobatan jangka panjang. Tapi pada beberapa kasus lainnya, teknik-teknik berpikir positif seperti yang pernah saya tuliskan di dalam beberapa kali kita ketemu di video-video sebelumnya, ada tuh misalnya terkait dengan bagaimana
proses berpikir positif. Ada 3 video ya berkaitan dengan hal tersebut. Serinya dari awal pagi, bagaimana mengubah pikiran menjadi lebih sederhana dan kondisi seperti itu. Nah, ini yang penting ya teman-teman untuk diperhatikan. Bahwa ternyata ketika kondisinya sudah semakin bisa kita kendalikan, kemampuan otak kita sendiri akan mengelola pikiran itu menjadi jauh lebih baik. Jadi teman-teman perlu disadari nih kemampuan diri kita untuk menstabilkan ini. Banyak di antara kita mungkin tidak terlalu memahami hal tersebut. Di antaranya karena banyak faktor ya. Ada misalnya tidak mau belajar, keengganan untuk mengolah pikiran itu menjadi jauh lebih baik gitu. Dan banyak hal lainnya yang membuat kita seolah-olah kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi kita. Dan akhirnya hanya mengharapkan obat. Padahal obat tersebut tidak akan bisa berhasil kalau teman-teman merasa bahwa situasi kondisinya itu jauh lebih dominan terkait dengan pikiran-pikiran yang sudah lama banyak teman-teman rasakan. Saya sudah berkali-kali mengatakan di dalam video-video sebelumnya bahwa tidak akan ada perbaikan kalau bukan dari diri kita sendiri. Inilah intinya. Cuma kadang-kadang ya kita seringkali denial ya dengan apa yang ada di dalam diri kita. Proses pergerakan otak kita sendiri itu memang akan sangat dinamis. Jadi kalau teman-teman merasakan bahwa mengapa kadang-kadang itu menjadi sulit ya untuk mengatasi pikiran sendiri, karena ya setiap hari kan otak ini dipakai untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan dasar gejalanya sendiri dari otak itu sendiri yang mengalami problem. Jadi nggak heran gitu kalau misalnya situasinya menjadi berbeda gitu, kalau misalnya keadaannya bisa berbeda juga gitu. Nah, daripada itu maka saya berharap teman-teman bisa membantu diri teman-teman sendiri untuk menjadi jauh lebih stabil, jauh lebih baik, dan kedepannya akan bisa melewati kondisi ini dengan bagus. Saya berharap latihan-latihan pikiran kita, kesadaran berpikir kita, kemauan kita untuk berubah, kesadaran diri kita bahwa banyak di antara kita ini yang mengalami suatu ketidakstabilan dan belajar untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Serta jangan lupa menyederhanakan kehidupan kita. Kalau kita rasa memang kehidupan kita ini tidak terlalu baik, tidak terlalu dominan mendorong kita untuk menjadi jauh lebih baik, berupayalah sekuat tenaga untuk melakukan perbaikan. Karena disitulah intinya dari apa yang kita bisa bantu dalam bagaimana menangani kecemasan. Tetap sadar, tetap ikhlas, tetap sabar. Semoga apa yang saya sharing pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, dan boleh silakan cek video-video saya yang lain yang berkaitan dengan bagaimana mengelola pikiran dan perasaan. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaatnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.